بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. Untuk itu kami silahkan langsung saja Bapak Ustadz Ahmad Nazamuddin Siddiq untuk menyampaikan tausiahnya di tengah-tengah kita. Silahkan Pak Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakam wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak Ibu pensiunan Jam Sostek, dan benar adalah istri saya termasuk adalah pensiunan Jam Sostek, tapi istri saya ini orangnya gaptek. Jadi kalau diajak misalnya Zoom apa begitu agak ini nggak aneh, nggak pede gitu ya. Jadi sebetulnya saya juga dulu nggak pede juga, tapi karena banyak sekali permintaan untuk Zoom, saya juga nggak paham Zoom dulu. Sekarang malah ya tiap hari Zoom terus kan, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya ya, dipertemukan dengan Bapak Ibu ini adalah izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Ini semuanya izin Allah. Saya bersyukur kepada Allah bahwa Allah pertemukan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kekuatan lahir batin, fisik mental kita untuk kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita dalam untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu tidak selalu negatif, termasuk berjihad yang Allah tahajud tiap malam. Jihad di jalan Allah itu termasuk kita sabar, membalas kejahatan kebaikan. Jihad di jalan Allah termasuk baca Quran, ngaji Quran. Jihad di jalan Allah itu termasuk kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Baik, kita akan masuk kepada judul ya. Ya, pertama saya akan bacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Sebelum itu, semoga kita semua yang hadir ini sehat walafiat, anak cucu mantu, istri, suami, soleh dan solehat, dan selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam hidup kita, dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ayat yang dibaca tadi suratnya surat 35, ayatnya 29 dan 30. Saya baca lagi biar lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. 3 amalan di sini. Yang pertama adalah membaca Quran, ngaji.
Ngaji itu hebat sekali ngaji. Yang kedua, sholat minimal yang sholat 5 waktu. Yang ketiga apa? Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. 3 ini, siapa saja yang ngerjakan 3 ini, bapak-bapak atau ibu-ibu, dia selalu ngaji, dia sholat, dia infak, janji Allah, mereka tidak akan rugi. Lagi aktif nggak rugi, lagi pensiun nggak rugi, di dunia nggak rugi, akhirat nggak rugi, punya anak nggak rugi, punya suami nggak rugi, punya istri nggak rugi, dan di akhirat juga tidak rugi, surga. Amalannya 3 aja nih. Ngaji, sholat, dapat rezeki, infak, sedekah. Nah, bukan saja itu, Allah katakan Allah sempurnakan. Allah sempurnakan juga pahalanya. Bukan saja nggak rugi di dunia, nggak rugi di akhirat, tapi pahalanya sempurna. Kalau orang punya 3 ini. Ada lagi hadiah yang ketiga, Allah berikan karunia. Apa sih karunia itu? Bahagia, damai. Ada lagi yang keempat apa? Allah itu Maha Pengampun. Orang yang suka ngerjakan 3 ini, dosa-dosanya diampuni Allah semua. Ada lagi yang kelima yang menarik sekali, Allah mensyukuri perbuatannya 3 ini. Semestinya kita bersyukur kepada Allah, ini Allah bersyukur kepada kita. Subhanallah. Luar biasa ya. Nah, cuman sayang, tidak semua orang Islam mengerjakan 3 ini. Maksud saya bukan yang di kita di sini ya. Kalau kita di sini saya lihat muka-mukanya sudah hebat semua ini. Sudah imannya, sudah sholatnya, sudah ngajinya, sudah infak sedekahnya sudah oke semuanya insyaallah. Tapi kadang-kadang orang Islam di luar kita dia tidak mengerjakan 3 ini, sayang ya. Padahal 3 ini jaminan dari Allah. Ya dia nggak rugi kok. Berarti kalau nggak rugi untung. Jadi berarti kalau orang mau untung itu ya 3 ini, untung di dunia, untung di akhirat. Lagi pandemi nggak pandemi tetap untung, nggak rugi ya. Lagi kondisi pensiun tetap untung. Lagi sebelum pensiun tetap untung. Ya untung aja dia nggak rugi kok. Nah, cuman yang perlu kita perbaiki apa? Pertama membaca Quran. 3 kan saya akan jelasin 1-1 3. Yang pertamanya ngaji dulu. Gimana ngajinya maunya Allah itu? Cara mengaji maunya Allah gimana? Nanti saya baca Arabnya, habis baca Arabnya tolong dibaca artinya ya. Dibaca artinya siapa aja, bapak atau ibu atau gantian baca artinya. Biar ini bukan kata saya. Kalau kata saya kan bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau kata Allah kan pasti iya. Mari kita lihat cara baca itu. Surat 7, 179. Surat 7, 179. Kalau ada yang Android-nya atau ada Quran-nya, siapin misalnya jadi surat 7 Al-A'raf 179. Surat Al-A'raf surat 7 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul kafilun. Sadaqallahul azim. Silakan. Boleh Bapak, boleh Ibu. Yang Saya baca, Pak. ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Salam. dan Bapak Ibu semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak mempergunakan untuk memahami atau ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak mempergunakannya untuk melihat.
tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Kita lihat coba hari ini, Allah katakan sesungguhnya isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Naudzubillah. Jin, manusia isi neraka jahanam. Tapi manusia yang mana? Manusia yang punya hati, nggak pernah memahami Quran. Manusia yang punya mata, nggak pernah melihat Quran. Manusia yang punya kuping, nggak pernah dengerin Quran. Karena mereka itu, Allah katakan bukan saja masuk neraka jahanam, mereka itu lebih buruk dari binatang ternak. Malah Allah katakan, mereka itu orang yang lalai. Nauzubillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini berarti ngaji itu maunya Allah itu baca ayat lihat artinya. Baca ayat lihat artinya biar paham. Karena ini kan petunjuk kan. Petunjuk hidup kita agar nggak masuk neraka dunia, nggak masuk neraka akhirat kan. Agar kita bahagia di dunia, bagi akhirat. Petunjuk apa? Quran pasti. Hadis saja masih ada hadis yang hadis doib, hadis salah. Tapi kalau Quran nggak ada. Dan 14 abad yang lalu ini satu huruf juga nggak ada perubahan. Hari nenek moyang kita dulu kalau dia ngaji, ini juga. Bapak ibu kita kalau ngaji, ini juga. Sekarang kita ngaji, ini juga. Anak kita ngaji, ini juga. Cucu kita ngaji, ini juga. Tapi sayang, kadang-kadang orang tidak berusaha untuk mengetahui artinya. Makanya dulunya saya pikir ya Kartini itu saya salut, cuman tidak sesalut setelah saya baca sejarahnya. Beliau itu zaman Belanda disuruh anak Bupati Rembang, suruh oleh bapaknya itu ngaji setiap minggu, ngaji dia. Tapi yainya itu namanya Kiai Soleh Darat. Yainya itu baca lagi. Terus dia bilang ke yainya, yai, kok kalau saya belajar bahasa Belanda diartikan, saya belajar bahasa Inggris diartikan, kok saya ngaji nggak diartikan? Apa kata yainya? Wah, nggak bisa, terlalu suci. Kok nggak boleh, yai? Terlalu suci. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Redhan Ajeng Kartini bilang, yai kalau terlalu suci, udah kalau gitu mulai minggu depan saya tidak mau ngaji lagi. Nah kaget anak Kiai Soleh Daratnya. Hah? Dibayangin orang guru ngaji zaman Belanda rumah bupati kan. Waduh, dapat dibayangkan berarti udah terhormatnya, udah apanya. Dia nggak mau ngaji lagi. Waduh. Nah, pokoknya kalau minggu depan tidak diartikan, saya tidak mau ngaji lagi. Akhirnya apa? Akhirnya terpaksa. Yainya Kiai Soleh Darat almarhum menerjemahkan. Saya baca, terjemahkan, baca, terjemahkan. Tapi sayang, baru juz ke-13 dia meninggal Kiai Soleh Darat ini. Udah kartinya juga meninggal juga. Jadi tidak sampai itu. Tapi sehebat itu, kok dia minta artinya. Padahal sekarang saya aja masih kecil aja nggak begitu. Yang penting udah baca, kalau di pesantren berapa kali khatam? Wah, itu. Berapa kali you khatam? Oh, 3 kali. Alhamdulillah. Berapa kali you khatam? 7 kali. Selalu itu dihafal, ngapalin, baca, lancar artinya. Boleh sih, bukan nggak boleh. Pasti ada pahalanya ya. Cuman belum sampai kepada tujuan Allah. Tujuan Allah itu, ini misalnya ini peraturan jam sostek ini. Nah peraturannya ini kalau kita asal baca aja, kita kayak nyanyiin, gitu, kayak kita jadikan pantun, ya orang nggak akan melaksanakan. Jadi jadikan pantun doang. Padahal ini peraturan Beirut nih begini. Ya kita hafal sih, tapi nggak ngamalinnya ya kayak begitulah kira kita. Nah jadi Quran juga sama. Nah sekarang kadang-kadang kan ada orang yang ngejar hatam Quran itu. Ngejar hatam. Waduh kalau dia hatam 3 kali bulan Ramadan, Masya Allah. Saya ada jemaah, dia cerita, Ustaz, saya 3 kali khatam Ramadan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tante. Hebat sekali, Tante. 3 kali khatam. Luar biasa, Tante. Ngalahin saya ini. Ya udah biasa, Tante, katanya. Oke.
Tante, pernah nggak sekali saja baca artinya? Yang nggak mungkin lah, Tat, katanya. Itu aja kita udah ngos-ngosan. Wah, saya bilang, nih nggak boleh nih. Saya bilang, Bu, nggak boleh baca ngos-ngosan. Nggak boleh. Yang bilang nggak boleh itu Allah, bukan saya. Memang ada di Quran? Ada. Adanya surat 75, Al-Qiyamah, ayatnya 16 sampai 19. Surat 75, suratnya Al-Qiyamah namanya, ayatnya 16 sampai 19. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna alaina bayana. Shadaqallahul azim. Silakan, siapa lagi? Assalamualaikum. Ya, boleh. Mute-nya, Bu. Mute-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah penjelasannya. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah Dari 16. Bu, 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membantumu pada pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sekali Ya. Jadi Allah katakan ini 16 sampai 19 ini Allah cuma ngasih tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu tergopoh-gopoh, jangan kamu cepat-cepat baca Quran itu. Sesungguhnya Allah katakan kamilah nanti yang mengumpulkan di dadamu. Nah, kalau kamu baca Quran, kamu paham, udah kamu amalkan, nanti Allah jamin kamu nanti akan Allah kasih petunjuk lagi yang lain lagi. Jadi Quran itu diamalin, nanti Allah kasih lagi petunjuk lagi. Quran diamalin, nanti Allah kasih lagi petunjuk lagi. Jadi itu jaminan dari Allah itu. Nah, cuman kalau kita tadi aspat asal cepat, asca asal baca, ya pahalanya sih tetap ada. Cuman dapatnya itu just a little bit, sedikit sekali. Maunya Allah itu kan dapat petunjuk, dapat pahala juga, masya Allah. Nah, ini bacanya itu yang kadang-kadang. Padahal ngaji ini sangat-sangat penting. Kalau orang nggak ngaji itu berdosa itu. Bayangin. Dan nggak bisa terhapus dosanya kecuali kalau dia ngaji. Luar biasa aja, Pak. Luar biasa itu. Mari kita lihat surat 20 Toha. Ayatnya 100. Surat 20 Toha. Ayatnya 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ayat 100. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Shadaqallahul azim. 101. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh saya bacakan? Boleh. Salam, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya keadaan itu
dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Iya. Jadi Allah katakan, barang siapa Sadaqallahul berpaling dari azim. Quran, Waalaikumsalam. Jadi barang siapa yang berpaling dari Quran, berarti nggak baca Quran. Quran di rumahnya ada, Quran terjemahan ada, terjemahan bahasa Inggris ada, terjemahan bahasa Belanda ada, yang nggak ada terjemahannya ada, Yasin juga banyak di rumahnya. Tapi satu pun nggak ada yang dibaca. Maka Allah katakan dia akan memikul beban berat di hari kiamat nanti. Apa beban berat? Ya neraka kata. Itulah sebaik-baik. Aduh, apa namanya, tempat nantinya di hari kiamat. Beban. Nah, makanya ngaji. Makanya yang usahakan kalau kita baca Quran itu ya reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Jadi kita baca, kita berusaha untuk memahaminya, terus kita amalkan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Luar biasa. Kita lihat lagi surat 20 juga, ayatnya 123. 123. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adaw fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Sadaqallahul azim. Silakan Bapak boleh Ibu boleh. Dibacakan Pak Ustadz. Ya boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, ini ceritanya Nabi Muhammad, Nabi Adam waktu di surga dulu. Karena dia tergelincir oleh setan, iblis, maka dia disuruh oleh Allah ke dunia. Ya, tapi sebelum dia ke dunia, di briefing dulu itu. Allah katakan, wahai Adam, Hawa, sini dulu kalian berdua. Kalian nih akan turun ke dunia. Diberi tobat, kata sekalian kamu tapi harus turun ke dunia. Ingat ya, ingat. Nanti anak cucu keturunan kamu nanti bermusuh-musuhan. Benar kan? Coba lihat aja coba. Antara negara musuhan. Satu negara juga musuhan. Satu partai karena musuhan. Antara partai musuhan. Antara sekolah. Antara kampung. Kadang-kadang antara bidang ini dengan bidang itu, antara orang profesional juga, antara dokter, antara antara notaris, saling rebutan ini. Jadi, tapi Allah ingatkan kalau kamu nanti datang petunjukku kepada kamu, petunjuk aku kepada kamu itu apa ya? Quran. Kamu jadikan petunjuk, kamu baca, maka jaminan kata Allah, kamu nggak akan sesat hidupmu dan nggak akan celaka. Jadi kalau kita baca Quran, kita lihatin artinya, itu jaminan, nggak sesat, nggak celaka. Berarti kalau kita nggak ngaji, ya nggak ada jaminan, nggak sesat, nggak ada jaminan, nggak celaka. Penting sekali ngaji itu, sangat penting, sangat penting. Insyaallah. Kemudian di 124-nya Allah kasih tahu. 124-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Saya bacakan Pak Ustadz. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, Allah katakan,
maka kehidupannya sulit. Kaya, sulit, sempit. Miskin apalagi, coba. Punya jabatan, sulit, sempit. Bro, apalagi punya jabatan. Dan kalau dia mati nanti di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Berarti ngaji itu penting sekali. Penting sekali kalau orang itu ingin selamat, bahagia. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dan juga sebetulnya baca Quran itu menjadikan hati kita juga lapang. Lapang hati. Tenang, lapang. Coba kita lihat. Coba. Suratnya 58, ayatnya 11. 58, 11. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Kita lihat coba ya, ini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, berarti bapak, ibu, laki, perempuan. Bila kamu diundang untuk ngaji, diundang ngaji, di WA ngaji, coba kamu lapangkan waktu untuk hadir di pengajian itu. Kamu lapangkan waktu, kamu hadir juga lapang juga waktu kamu untuk lapangkan waktu untuk hadir di pengajian itu. Allah dan jaminannya apa? Kamu nanti akan lapangkan hidupmu. Hidup kita ini lapang, hidup kita ini enak. Apabila kamu disuruh berdiri, maksudnya disuruh berdiri ini, kalau kita ngaji, kan ada perintahnya, ada larangannya. Jauhkan itu. Nanti kamu juga akan diangkat harkat derajat kamu. Dan kamu juga diberikan ilmu dan diberikan iman. Masya Allah. Luar biasa ya, kalau kita ngaji. Cuman ngajinya tadi itu. Terus baca, lihat artinya. Baca, lihat artinya. Ya adapun usahanya kita khatamnya, ya kapan saja, ya nggak ada masalah. Yang penting kita itu bisa. Kalau misalnya ada kita baca, ada yang nggak paham, udah ini aja. Nah, makanya saya itu punya link. Linknya itu jam 8 pagi, jam 8 malam. Tiap hari ngaji. Kecuali kalau sesuatu alasan yang mendesak, saya libur. Tapi nggak terus ya, dari mulai pandemi. Jam 8 pagi, jam 8 malam. Jam 8 pagi, sudah khatam 2 kali selama 2 tahun. Ini udah mau yang ketiga. Nanti saya kasih linknya kepada Pak Lili atau kepada siapa, biar di-share ya. Jam 8 pagi, jam 8 malam. Jadi ngaji Quran. Ngaji Quran, cuman baca ayatnya, dan baca artinya. Baca ayatnya, dan baca artinya. Ya supaya kita jadi manusia yang lapang, jadi manusia yang bahagia, diangkat harkat derajatnya. Ya karena hidupnya cuma sekali. Kalau kita ingat 4 bulan yang lalu, waktu masa panas-panasnya, waduh itu, saudara banyak yang korban. Teman banyak yang korban. Masya Allah, Masya Allah. Kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah ini. Kita gunakan sebaik-baiknya ini. Nah, jadi ngaji itu penting sekali itu. Ngaji itu. Dan jangan lupa kalau kita sering ngaji juga, ngobatin yang ada di dalam. Di Quran ini ada 3 kali Allah katakan Quran itu obat, Quran itu obat, Quran itu obat. Tapi saya ambil 1 aja.
Sebetulnya Quran itu obat hati, obat jiwa, buat supaya kita tenang, bahagia. Coba lihat surat 17 ayatnya 79. 17-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 17-79. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam hari bersolatlah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berhentikanlah kepadaku di sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Iya. Sadaqallahul azim. Jadi Allah pertama Allah katakan sebetulnya orang itu kalau mau hebat itu ya dia sholat malam. Kenapa sholat malam itu satu-satunya sholat yang ada di Quran? Duha bagus kok. Hadisnya kuat Rasulullah dengan sholat duha. Tapi ada di Quran? Nggak ada. Cuman Allah bersumpah dengan waktu duha, tapi bukan spesial sholat duhanya. Saja. Yang kedua adalah qobliyah ba'diyah kan bagus, ada hadisnya juga. Tapi nggak ada di Quran. Idul Fitri, Idul Adha bagus, ada di Quran? Tidak. Tapi tahajud berapa kali di Quran? 14 kali Allah ulangi, dan sebagian malam kamu tahajud. Sebagian malam kamu tahajud. Di ayat yang berbeda-beda. Nah makanya, apalagi kan Bapak Ibu semua kan sudah orang pada dewasa semua kan usianya. Jadi biasanya orang kalau dewasa itu, ini tidurnya kurang. Jadi jam 3 udah bisa bangun, kita tahajud. Waduh, mantap banget. Mantap. Nah, doanya tahajud dikasih. 80-nya itu kan doa tahajud itu. Ya Allah, masukkanlah aku tempat masuk yang benar. Masuknya keputusan aku, keinginan aku benar. Ya Allah, kalau aku punya kesulitan, berikanlah juga aku jalan keluar yang benar mengatasi kesulitan aku ini. Ya Allah, berikanlah padaku kekuatan-kekuasaan yang dapat menolong diriku. Jadi diberikan kekuatan yang bisa nolong diri, jangan yang nggak bisa nolong diri. Nah kemudian tambah ngaji. Allah katakan kalau kamu tahajud tambah ngaji, ngaji itu Quran itu obat. Obat rahmat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang nggak beriman, Quran itu tiada lain hanya kerugian. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya ngaji itu subhanallah, subhanallah. Kayaknya jangan tinggalkan ngaji, usahakan. Mau sehari misalnya dia coba baca beberapa ayat, dan artinya. Baca lagi besok beberapa ayat, dan artinya. Nggak masalah.